Halo Budier, siapa yang suka dengan produk handmade dan ramah lingkungan? Hari ini kita akan coba bikin tas keren dari bahan yang gak terduga. Daripada dibuang, yuk kita sulap jadi tas yang unik dan punya nilai seni yang tinggi. Yap, tas dari bahan karung goni. Penasaran? Tapi sebelumnya jangan lupa ya, di subscribe dan like video kita ini. Yuk kita simak terus videonya. Untuk bagian pertama, kita harus mesti tahu dulu nih asal-usul karung goni sebagai bahan tas. Karung goni awalnya sering digunakan untuk mengemas hasil pertanian. Tapi seiring berjalannya waktu dan ketersediaannya yang melimpah, para pengrajin kreatif menemukan potensi besar dari bahan yang satu ini. Teksturnya yang kasar dan serat alamiah ternyata bisa menghasilkan produk-produk fashion yang unik dan bernilai seni tinggi. Selain itu, karung goni juga ramah lingkungan karena terbuat dari bahan yang alami. Singkatnya begini, my friend. Transformasi karung goni menjadi bahan tas didorong oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan bahan baku, tren ramah lingkungan, estetika, dan fleksibilitas bahan. Dari yang awalnya dianggap bahan sederhana, karung goni ini menjadi pilihan populer bagi mereka yang mencari tas dengan tampilan yang berbeda. Oke, lanjut pembuatan tasnya. Untuk pemilihan bahan karung goni, pilih karung goni yang kualitasnya bagus, tidak terlalu kasar, dan warnanya menarik. Kamu bisa pilih warna natural yang sudah diwarnai. Untuk pembuatan pola, dibuat pola sesuai dengan ukuran yang kamu inginkan. Kamu bisa menggunakan kertas karton atau langsung menggambar di atas karung goninya. Untuk proses pemotongan bahan, potong karung goni sesuai dengan pola yang sudah dibuat. Perhatikan juga arah serat kain agar hasil jahitannya lebih rapi. Lanjut, my friend, masuk ke metode penjahitan. Di sini ada beberapa metode jenis penjahitan untuk tas berbahan karung goni. Yang pertama, ada jahitan lurus. Jahitan dasar yang paling sering digunakan untuk menyambung bagian-bagian tas. Yang kedua, jahitan zigzag. Digunakan untuk menguatkan tepi kain agar tidak mudah robek, terutama pada bagian yang sering terkena gesekan. Lalu yang ketiga, jahitan hias. Biasa digunakan untuk memberikan sentuhan dekoratif pada tas, seperti pada bagian tali atau kantong tambahan.
Untuk benang, biasanya yang dipakai untuk menjahit karung goni itu ada dua, yaitu yang pertama benang katun. Benang katun kuat, tahan lama, dan mudah didapatkan. Cocok untuk menjahit karung goni karena sifatnya yang alami. Yang kedua, benang nilon. Benang nilon lebih kuat dan elastis dibandingkan benang katun. Cocok untuk bagian-bagian tas yang membutuhkan kekuatan ekstra seperti tali atau dasar tas. Untuk jarum yang digunakan, umumnya jarum yang digunakan ukuran 18 sampai dengan 22. Ukuran ini biasa digunakan untuk menjahit bahan-bahan tebal seperti karung goni. Nah, untuk tali tasnya, kalian bisa berekspresi menggunakan tali dari jenis bahan apa aja, my friend. Bisa bahan kulit atau bahan dari karung goni ini juga. Seperti contoh seperti yang kita punya nih, my friend. Next, my friend, keunggulan karung goni sebagai bahan tas dibandingkan dengan bahan yang lain. Kenapa sih karung goni banyak dipilih sebagai bahan tas? Selain ramah lingkungan, karung goni punya beberapa keunggulan lain. Yang pertama, tahan lama. Karung goni memiliki serat yang kuat sehingga tas yang dihasilkan pasti lebih awet. Lalu unik. Tekstur dan warna alami karung goni membuat setiap tas memiliki karakteristik yang berbeda. Terakhir, fleksibel. Karung goni bisa dibentuk menjadi berbagai macam model tas, mulai dari tas jinjing, tas selempang, hingga tas ransel. Lanjut ke bagian bordir, my friend. Kalau kalian mau tas goninya yang beda dari yang lain, kalian bisa loh request untuk dibordir. Untuk tas karung goni, kami sarankan untuk dibordir. Kenapa? Karena bordir menambahkan dimensi pada desain, membuat gambar terlihat lebih hidup dan memiliki tekstur. Hal ini sangat cocok untuk bahan alami seperti karung goni yang memiliki tekstur kasar. Jahitan benang pada bordir juga membuat desain lebih kuat dan tahan lama, terutama pada bahan yang sering digunakan seperti tas. Nah, gimana hasilnya? Bagus nggak, my friend? Pasti bagus dong, bikinnya di goodie bagku. Gimana? Tertarik? Soal ukuran dan model bisa kalian custom loh. Oh iya, free design juga ya, my friend. FYI, selain tas di goodie bagku, juga bisa custom kaos loh, polo shirt, dan topi print DTF. Tasnya aja keren, apalagi kaos dan topinya, udah pasti kerennya kuadrat ya. Goodie bagku no kaleng-kaleng. Buruan hubungin kita ya, my friend. See you next project. Bye.